Saya Anissa Estimakuro dengan NIM 23101118220033. Saya Monika Rahayu dengan NIM 23101118220008. Saya Halimatu Sadia dengan NIM 2310118181200014. Perkenalkan, nama saya Reski Saputra dengan NIM 23101182100047. Halo teman-teman sejarah, kalian tahu nggak sih kalau pada abad ke-15 itu matematika mengalami perubahan loh? Yaitu kebangkitan minat terhadap kebudayaan klasik Yunani dan Romawi. Setelah sekian lama, pengetahuan Eropa didominasi oleh tradisi skolastik dan teologi gereja. Pada masa ini, terjadi perubahan yang sangat besar pada pola pikir atau pengetahuan manusia Eropa. Dari awalnya menggunakan pola pikir teosentris yang berpusat pada Tuhan, menuju pada pola pikir antroposentris yang menjadikan atau menempatkan manusia dan rasionalisme sebagai pusat kehidupan. Adanya pergeseran ini atau perubahan ini tidak hanya berpengaruh terhadap filsafat dan seni saja, ternyata juga berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk matematika. Salah satu peristiwa besar yang mendorong lahirnya Renaissance adalah runtuhnya Kekaisaran Bizantium dan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman pada tahun 1453. Peristiwa ini menyebabkan banyak cendekiawan Yunani melarikan diri ke Italia sambil membawa serta-serta naskah kuno yang berisi ilmu pengetahuan dan filsafat klasik. Melalui kegiatan penerjemahan dari bahasa Yunani dan Arab ke bahasa Latin, berbagai karya besar seperti Euclid, Archimedes, Ptolemeus dan Apollonius kembali diperkenalkan ke dunia barat. Hal ini menghidupkan kembali semangat belajar dan penelitian ilmiah di Eropa Barat, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber ilmu pengetahuan yang sebelumnya hanya dikenal melalui terjemahan Arab yang tidak selalu akurat. Perkembangan ini turut didukung oleh kemajuan teknologi, terutama setelah ditemukan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1440. Dari sinilah karena banyaknya buku tercetak dan tersebar, membuat banyak ilmu pengetahuan termasuk matematika mengalami kebangkitan yang signifikan. Kalau ada pengetahuan, berarti ada ilmuwan dong di abad ke-15. Ada dong beberapa ilmuwan yang terkenal pada abad ke-15 sekaligus membuat matematika berkembang itu ada Nicolaus Gusa, George von Purba, Johann Miller, Nicolas Joquet, dan Luca Pacioli. Nah, kelima matematikawan ini mempunyai penemuan masing-masing yang sangat menakjubkan. Kira-kira apa saja ya? Simak terus ya. Nah, dari penemuan tokoh-tokoh sebelumnya tadi, itu tuh sangat berpengaruh dan berdampak pada abad selanjutnya. Salah satunya adalah penyebaran pengetahuan dari dunia Islam dan kemajuan aljabar. Iya, aljabar sebagai fondasi matematika kita saat ini. Yuk kita simak lagi. Yang pertama, sesuai yang disebutkan tadi, ada penyebaran pengetahuan dari dunia Islam. Salah satu pilar utama yang memicu kebangkitan matematika Eropa adalah proses panjang transmisi pengetahuan dari dunia Islam. Selama zaman keemasan Islam sekitar abad ke-8 hingga ke-13, para ilmuwan di pusat keilmuan melestarikan, mengkritik, mensintesis, serta mengembangkannya secara signifikan. Nah, pengetahuan ini berkembang pesat pada abad ke-15 dan meresap ke pusat pembelajaran di Eropa. Kontribusi paling fundamental adalah pengenalan sistem bilangan Hindu-Arab. Sistem ini yang berasal dari India diadopsi dan dipopulerkan oleh matematikawan Persia Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi melalui bukunya tentang perhitungan dengan angka Hindu. Sebelumnya, Eropa terikat oleh sistem angka Romawi. Sistem ini sangat tidak efisien untuk perhitungan. Melakukan aritmatika dasar seperti perkalian adalah tugas yang rumit dan biasanya memerlukan alat bantu seperti sempoa. Wah, keren ya teman-teman sejarah. Nah, selanjutnya ada juga kebangkitan ilmu pengetahuan pada abad ke-15. Abad ke-15 adalah jantung periode Renaissance atau kelahiran kembali. Sebuah gerakan budaya yang dimulai di Italia dan menyebar ke seluruh Eropa. Sebuah gerakan budaya
yang ditandai dengan pergeseran fokus dari dogma teologis abad pertengahan ke humanisme. Sebuah pandangan merayakan potensi intelektual dan kreatif manusia dan minat baru pada observasi dunia alami. Matematika menjadi alat sentral dalam isi dunia baru ini. Ia dipandang sebagai bahasa yang mendasari struktur alam semesta dan kunci untuk mempresentasikan secara akurat. Perkembangan paling ikonik adalah formalisasi perspektif linear dalam seni lukis. Seniman dan arsitek seperti Filippo Brunelleschi yang terkenal dengan kubah katedral Florence dan Leon Battista Alberti berusaha menciptakan ilusi ruang 3 dimensi yang paling realistis di atas permukaan 2 dimensi. Dalam risalahnya De Vectura tentang lukisan tahun 1435, Alberti memberikan kerangka kerja paling matematis pertama untuk perspektif, menjelaskan cara menggunakan geometri untuk mengkonstruksi ruang yang selaras dengan titik hilang, atau yang sering kita sebut vanishing point di cakrawala. Seniman seperti Leonardo da Vinci dan Albert Dürer tidak hanya seniman tetapi juga aktivis matematika. Karya da Vinci, Vitruvian Man, adalah studi ikonik tentang proporsi tubuh manusia yang ideal, menghubungkan anatomi langsung dengan prinsip-prinsip ekonomi. Keterkaitan baru antara matematika dan seni lebih dari sekedar teknik. Ini mewakili pergeseran filosofis, dunia alami yang dapat dipahami, diukur, dan direpresentasikan secara rasional. Keyakinan bahwa alam semesta diatur oleh hukum-hukum matematis menjadi prinsip dasar yang akan memicu revolusi ilmiah pada abad-abad berikutnya. Nah, yang ketiga ada kemajuan aljabar nih teman-teman sejarah. Ketika abad pertengahan, Eropa sangat terfokus pada geometri Euclides yang dipandang sebagai studi tentang kebenaran abadi dan ilahi. Nah, pada abad ke-15 ini, aljabar mulai berkembang sebagai bidang studi yang dihormati dan independen. Aljabar yang diwarisi dari dunia Islam sebagian besar bersifat retoris, artinya masalah dan solusi ditulis sepenuhnya dalam kalimat. Selama akhir abad pertengahan dan Renaissance awal, ini berevolusi menjadi aljabar psikopasi, di mana beberapa singkatan seperti P itu untuk piu atau tambah dan M untuk meno atau kurang, digunakan untuk mempercepat penulisan. Nah, ini memicu perlombaan di abad ke-16 untuk memecahkan persamaan yang lebih kompleks dan mendorong pengembangan notasi simbolis yang lebih canggih, yang pada gilirannya sangat penting untuk menciptakan geometri analitik dan kalkulus. Selanjutnya ada kebutuhan komersial dan maritim. Dorongan untuk kemajuan matematika tidak hanya datang dari kalangan seniman dan akademisi saja, ada juga dari sektor praktis seperti perdagangan dan navigasi. Pada abad ke-15 di mana era kebangkitan kota-kota Italia seperti Venesia, Genoa, dan Florence, dan juga dimulainya era penjelajahan Eropa. Yang pertama yaitu kebutuhan komersial. Para pedagang membutuhkan apa yang dikenal sebagai matematika abako, yaitu matematika sempurna meskipun saat ini sudah menggunakan angka Indo-Arab. Ini adalah matematika praktis untuk bisnis. Perdagangan internasional memerlukan perhitungan yang rumit untuk bunga, konversi mata uang, untung, dan rugi. Selanjutnya yaitu kebutuhan maritim. Pelayaran samudera yang ambisius seperti yang dilakukan oleh penjelajah Portugis dan Spanyol menuntut metode navigasi yang jauh lebih baik daripada sekedar berlayar di sepanjang garis pantai. Ada kebutuhan mendesak untuk peta yang lebih akurat. Grafik pertolan adalah inovasi utama saat itu. Ini adalah peta kelautan praktis yang berfokus pada garis pantai dan pelabuhan, ditandai dengan jaringan garis kompas yang memancar dari mawar kompas. Seorang navigator dapat menggunakan kompas untuk mengikuti bantalan konstan dari satu titik ke titik lain. Wah, ternyata selain berdampak pada bidang pengetahuan, juga berdampak pada sektor perdagangan dan navigasi. Nah, terakhir nih teman-teman, ada penemuan mesin cetak pada pertengahan abad ke-15 oleh Johannes Gutenberg yang berperan besar dalam penyebaran ide-ide matematika ke seluruh Eropa. Buku adalah manuskrip yang disalin dengan manual oleh tangan. Proses ini lambat, sangat mahal, dan rentan terhadap kesalahan penyalinan yang bisa menjadi bencana dalam teks matematika. Akses ke buku terbatas pada individu yang sangat kaya.
Musim cetak secara fundamental mengubah kondisi ini dengan memicu demokratis pengetahuan. Ratusan salinan identik dari sebuah buku kini dapat diproduksi dengan lebih cepat dan relatif murah. Sebagai buktinya, lebih dari 200 buku matematika diterbitkan di Italia dalam 30 tahun terakhir pada abad ke-15. Aspek krusialnya adalah akurasi, yaitu setiap salinan yang dicetak secara identik, menghilangkan kesalahan penyalinan dan memastikan bahwa para sarjana di Roma, Paris, dan London mempelajari teks yang sama persis. Teks-teks matematika utama seperti edisi cetak pertama Elemen karya Euclid pada tahun 1482 dan Summa karya Pacioli 1494 tiba-tiba menjadi aksesibel untuk audiens yang lebih luas termasuk mahasiswa, pedagang, arsitek, dan seniman. Pengaruhnya pada abad ke-16, simbol-simbol aljabar modern mulai dikembangkan. Matematikawan Italia seperti Geraldo Cardano dan Niccolo Fontana memecahkan persamaan kubik dan persamaan kuadratik. Pada abad ke-17, matematika abad ke-15 memuncak dengan penemuan geometri analitik oleh René Descartes dan kalkulus oleh Isaac Newton. Penemuan ini menjadi fondasi bagi fisika modern dan rekayasa. Pada abad ke-18, matematikawan Eropa terus mengembangkan kalkulus, aljabar, dan cabang matematika lainnya. Pada abad-abad berikutnya, matematika terus menjadi alat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam bidang keuangan, teknik, dan seni.